Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Berjumpa kembali lewat ibadah pada hari Minggu yang indah ini. Bersama dengan keluarga kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, bersyukur berterima kasih karena Tuhan selalu baik. Dengan berkat-berkat-Mu, Engkau memberkati kami bersama dengan semua keluarga kami. Kami berterima kasih Tuhan, tatkala pagi yang indah di hari Sabat-Mu, Engkau berkenan kami hampiri untuk supaya kami Engkau berkati dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami rindukan firman-Mu, karena lewat firman-Mu itu pula Tuhan, kami merasa Engkau membimbing kami, Engkau menuntun kami, bahkan Engkau menjadikan kami benar dan berkenan di hati Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah kepada kami, karena kami telah siap mendengar sabda daripada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan diberkati firman Tuhan lewat judul renungan adalah kunci hidup sukses. Saudara, saya sangat senang sekali membaca firman Tuhan, khususnya yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Sebab bagi saya lebih merasa mantap karena apa yang difirmankan oleh Kristus Yesus Tuhan kita tidak pernah salah. Sebab Dia adalah Tuhan. Saudara, ternyata ada satu kunci sukses yang disampaikan oleh Tuhan Yesus yang ada pada Matius pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-12. Yang demikian bunyi firman-Nya. Judul bacaannya adalah Jalan yang Benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, satu ayat ini saya lama sekali merenungkan karena saya ingin Tuhan memberkati saya dengan pengertian yang benar. Apa yang Tuhan Yesus maksudkan dengan Dia menyampaikan firman Tuhan ini? Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Saudara, berarti ayat ini bicara tentang soal apa? Bagaimana Anda dan saya bisa hidup dengan sesama yang lain penuh dengan tenggang rasa. Penuh dengan tenggang rasa. Dan di situ yang saya berpikir kembali, justru oleh Tuhan Yesus dikatakan, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Loh, kenapa harus hukum Taurat ada di sini? Bukankah hukum Taurat itu yang harus tetap kita lakukan dan kekal selamanya adalah 10 perintah Tuhan, yang kemudian oleh Yesus Kristus Tuhan kita disempurnakan, digenapi dengan kedatangan Dia, karena manusia tidak bisa selamat oleh karena hukum Taurat, harus lewat kasih karunia. Dan oleh Tuhan Yesus disempurnakan menjadi hukum kasih karunia, di mana 4 perintah Tuhan dari 10 perintah Tuhan, nomor 1, 2, 3, 4 dijadikan sebagai kasihlah Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan Tuhan Yesus berkata, itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan kemudian hukum yang kedua adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yaitu dari 10 perintah Allah, mulai perintah ke-5 sampai dengan yang ke-10. Dan dia katakan, hukum yang kedua ini sama dengan hukum yang pertama. Dan dari dua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dia juga katakan seperti itu. Ada di mana? Bapak Ibu bisa catat. Yang sudah membawa alat tulisnya ada di dalam Matius pasal 22 mulai ayat 36 sampai dengan ke-40. Nanti silakan dibaca dan diperiksa kembali. Nah, Bapak Ibu, kembali kepada kunci hidup sukses. Nah, saudara, ini adalah bicara tentang ayat yang tenggang rasa. Berarti kalau saya dan Anda bisa hidup penuh dengan tenggang rasa, atau bahasa Jawanya tepo seliro, dengan sesama yang lain, dengan siapapun, harusnya saya akan mendapatkan sukses di segala bidang. Bukan cuma sukses di bisnis saja, tetapi saya sukses di dalam pergaulan saya juga. Dengan masyarakat, dengan komunitas yang berbagai-bagai macam. Di mana saya hadir di kelompok-kelompok mereka. Itu akan membawa saya sukses. Kuncinya tenggang rasa. Yaitu karena dia katakan segala sesuatu. Berarti banyak perkara, banyak hal yang kamu kehendaki supaya atau agar orang berbuat kepadamu. Jika Anda ingin dikasih oleh orang lain, maksudnya begitu, maka perbuatlah demikian juga kepada mereka. Berarti Anda harus lebih dahulu Anda melakukan kasih kepada orang-orang tersebut. Sehingga dengan demikian Anda akan mendapatkan feedback, mendapatkan balasan dari orang yang Anda kasihi, dia akan mengasihi Anda. Ini bicara tentang sebuah tenggang rasa. Dan saya jadi terilhami lewat satu firman Tuhan ini. Berarti ini adalah kunci hidup sukses setiap manusia. Jika Anda dan saya bisa melakukannya dengan tepat dan benar. Saudara, mungkin Anda dan saya sedang berpikir, ya, aku kepingin sukses di dalam bisnis. Contoh, Anda jual makanan. Apakah itu rumah makan, atau itu makanan dalam kemasan, atau itu minuman dalam kemasan. Yang pasti jika Anda kepingin produk ini bisa diterima oleh orang lain, tentunya Anda akan mencicipi lebih dulu seperti apakah produk yang Anda akan jual. Jika Anda berkata, aku senang makan makananku ini, aku suka minum minuman yang aku buat ini, berarti itu sudah klop. Jika Anda jual kepada sesama yang lain, harusnya orang lain juga akan suka karena Anda pun menyukainya. Tetapi celaka jika Anda sendiri tidak suka dengan produk yang Anda hasilkan, jangan pernah berharap orang lain akan menjadi penggemarnya. Sebab Anda sendiri berkata, produkku ini kurang enak, produkku ini kurang bagus. Jadi jangan berharap ada begitu banyak masyarakat
yang menjadi penggemar dari barang yang Anda jual. Saudara, itulah hukum tenggang rasa yang menjadi kunci sukses bagi hidup setiap manusia. Jika Anda bisa bertenggang rasa, pastilah engkau akan menjadi orang yang sukses. Engkau bisa mengekspresikan kasih sayang kepada Tuhan. Engkau bisa mengekspresikan kasih sayang kepada manusia. Karena ternyata di dalam hukum tenggang rasa itu tadi, Tuhan Yesus justru berkata, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, saudara, luar biasa. Hukum tenggang rasa lebih berbicara tentang kasih yang diutamakan oleh Kristus. Bukti engkau mengasihi, engkau pasti akan memberikan yang terbaik kepada sesamamu. Bukan sesuatu yang tidak baik, kemudian engkau berikan kepada orang lain. Dan bukti engkau mengasihi Tuhanmu, engkau ekspresikan saat engkau berinteraksi dengan sesama yang lain. Karena itu tidak salah jika Tuhan Yesus berkata, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sebab apa, saudara? Sebab ternyata mengasihi Tuhan itu lewat perwujudan Anda dan saya memperlakukan sesama dengan kasih. Itulah kasih kepada Tuhan. Sebab Yesus yang adalah Tuhan berkata di dalam Matius pasal 25 ayatnya yang ke-40 demikian. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. A-nya huruf besar berarti Kristus Tuhan kita. Bacaan ini adalah bacaan yang ketika Tuhan Yesus berkata, ketika aku lapar, engkau kasih aku makan. Ketika aku haus, engkau kasih aku minum. Ketika aku telanjang, engkau kasih aku pakaian. Dan kemudian para pendengar bersama muridnya bertanya, Tuhan, kapan keadaan itu terjadi? Maka Tuhan Yesus menjawab pada ayat ke-40 ini, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya. Nah, saudara, kata sesungguhnya ini betul-betul loh terjadi, betul-betul loh oleh Tuhan itu difirmankan untuk Anda dan saya. Segala sesuatu yang kamu lakukan, ya, apa saja yang kamu perbuat untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, dari sesamamu yang paling hina ini, dari sesamamu yang dipandang sebelah mata, dari sesamamu yang mungkin bukan siapa-siapa, yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Tuhan Yesus ingin mengandaikan bahwa dia ini sepertinya menjadi orang yang paling hina, yang tidak dipandang oleh siapa-siapa. Dia mau mengidentikan, aku itu seperti itu. Kamu lakukan kepada mereka itu tadi, itu sama dengan engkau lakukan kepada aku. Lihat, kerendahan hati Yesus yang adalah Tuhan sampai sedemikian sempurnanya. Dia yang agung, yang maha kuasa, yang maha mulia, mau menyamakan dirinya dengan salah satu dari saudaraku yang paling hina ini, yaitu sesama manusia yang mungkin tidak pernah kita lihat, atau kita pandang sebelah mata, atau sering kita menghinanya.
Disitulah dia mengidentikan dirinya bahwa apa yang kau lakukan kepada salah satu dari saudaraku yang paling hina ini, sesungguhnya kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, saudara, tidak salah jika Tuhan Yesus ternyata berkata di dalam Matius tadi, pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-12, bahwa itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Karena apa? Lebih bicara tentang tenggang rasa yang dibungkus dengan kasih sayang yang luar biasa terhadap manusia satu dengan lainnya, yang akhirnya apa yang kau lakukan, kasih sayangmu kepada sesama manusia itu tadi, ternyata tanpa engkau sadari, engkau telah mengekspresikan, mewujud nyatakan tindakanmu tersebut juga engkau perbuat untuk Tuhanmu. Saudara, jelas ya, Matius 25 ayatnya yang ke-40. Saudara, kemudian kita mungkin ingin bergaul dengan orang yang tidak sombong. Nah, saudara, firman Tuhan ini bicara tentang tenggang rasa. Terkadang kita juga capek loh. Punya sahabat, punya teman yang kalau ketemu selalu membanggakan dirinya. Kalau ketemu ngobrol selalu bicara tentang suksesnya. Kalau ketemu ngobrol-ngobrol selalu bicara tentang dia baru beli kendaraan baru, baru investasi baru, baru beli tanah, rumah, dan lain sebagainya. Atau mungkin baru tempatkan deposito, investasi, dan lain sebagainya. Saudara, jika Anda dan saya ingin sekali agar supaya orang itu tidak sombong, maka firman Tuhan berkata, perbuatlah kepada mereka, maka mereka akan melakukan juga kepada dirimu. Kalau kita tidak kepengen orang lain sombong, ya kita jangan hidup dengan kesombongan. Tetaplah hidup dengan kerendahan hati, seperti Yesus Kristus Tuhan kita, yang telah berkenan hadir pada saat dia lahir. Dalam peristiwa Natal itu tadi, Tuhan Yesus justru hadir di tempat yang paling hina, yaitu di kandang hewan yang paling kotor. Namun tempat itu justru akrab untuk lapisan masyarakat yang paling rendah, yaitu para gembala. Nah, saudara, kelop ya. Tadi di dalam Matius 25 ayat 40, Tuhan Yesus mau mengidentikan dirinya seperti orang yang paling hina tadi. Sebab apa? Ternyata dia melakukan. Di awal dia menjelma sebagai manusia, lahir dari Bunda Maria, kan tidak ada tempat. Tetapi dia berkenan, yang maha mulia, yang maha kudus, berkenan lahir di tempat yang paling hina, di mana kehadirannya dia, saya menyimpulkan itu adalah bahasa tubuhnya, isyarat Tuhan untuk menyapa lapisan masyarakat yang paling bawah, yang paling rendah, agar supaya dia bisa menyapa mulai dari tingkat yang paling bawah sampai kepada tingkat yang paling atas, sehingga kehadirannya itu menyapa semua umat manusia. Saudara, terbukti ternyata orang Majus yang mewakili kelompok orang intelektual, karena orang Majus itu pandai perbintangan. Dia mewakili orang-orang pandai, orang-orang yang punya otak, tetapi sekaligus juga kelompok-kelompok orang yang punya duit, yang kaya. Karena apa? Mereka dari tempat yang jauh
berangkat mencari bayi Yesus Kristus Tuhan dengan membawa rombongan yang besar, membawa hewan-hewan tunggangan yang besar. Dan ini telah menarik perhatian seorang Raja Herodes agar supaya mereka mau mampir mendapat jamuan daripada Herodes. Dan yang luar biasa, mereka juga datang dengan persembahan yang terbaik, yang dari negeri asalnya sudah dipersiapkan. Saat mereka sujud menyembah kepada bayi Natal tadi, persembahan yang dibawa itu dipersembahkan berupa emas, kemenyan, dan mur. Saudara, luar biasa. Yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalau engkau tidak mau sombong, ya engkau jangan sombong. Supaya kamu sukses dalam apa? Segala sesuatu. Nah saudara, Yesus Kristus Tuhan memberikan teladan. Dia rendah hati, dia lemah lembut. Karena itu, dia berhasil, sukses menyapa segala lapisan masyarakat. Nah, kita pun akan sukses jika kunci hidup sukses ini tenggang rasa bisa Bapak, Ibu, dan saya lakukan dengan tepat dan benar. Saudara, mungkin kita kepingin punya anak-anak yang jujur, tidak pernah berdusta. Atau mungkin kita merindukan jadi pemimpin yang punya anak buah jujur, ngomong tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Sebab apa? Sebagai orang yang lebih tua, sebagai papa mama atau pemimpin, itu terkadang itu tidak suka kalau dibohongi. Merasa sakit sekali, merasa ditipu, merasa tidak dihormati. Jika orang yang ada di bawah kita, yang katanya segan dengan keberadaan kita, yang katanya hormat dengan kedudukan kita, itu berbuat membohongi kita, menipu kita. Saudara, kuncinya untuk sukses adalah kita harus menunjukkan sebagai pribadi yang tidak pernah berdusta dengan segala perkara apapun. Sehingga semua yang menyaksikan Anda dan saya akan segan, akan menghormati. Karena tahu bahwa karakter kita adalah sebagai orang benar yang suka berkata-kata dengan jujur. Baik mungkin dengan kata-kata kita maupun segala perilaku kita. Kita adalah orang yang tidak pernah berdusta. Saudara, pengusaha yang jujur itu banyak yang sukses. Tetapi pengusaha yang ingin mendapatkan untung yang besar seringkali memalsukan barang yang dia jual. Mungkin 1-2 kali Anda bisa meraih untung yang banyak karena yang Anda jual adalah barang yang tidak seharusnya dengan harga yang setinggi itu. Karena apa? Barang itu adalah barang yang palsu, yang sebagian daripada spare part-nya atau bagian-bagian tertentu Anda ganti dengan barang yang murah. Namun ingat, kepalsuan, dusta itu suatu kali akan dinyatakan oleh Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, semuanya akan telanjang di hadapanku. Nah saudara, ketika Anda berbuat dusta, masyarakat akan mengetahui. Lama-lama akan paham. Dan ketika Anda lakukan kepada masyarakat, Tuhan tetap berkata apa? Sesungguhnya itu engkau sudah lakukan terhadap aku. Dan Tuhan akan menelanjangi lewat masyarakat yang semakin hari semakin pandai.
Saudara, pengusaha yang jujur akan punya masa bisnis yang panjang. Bisnis yang dilakukan dengan jujur akan langgeng, akan bisa lebih abadi. Karena orang akan percaya, jika saya beli dan berbisnis dengan Anda, maka saya akan mendapatkan yang terbaik yang saya rindukan. Sebab engkau adalah orang yang jujur. Engkau tidak pernah berkata dusta. Kalau engkau menyampaikan ini baik, saya percaya apa yang saya beli adalah barang yang baik. Saudara, demikian pula terkadang kita capek dengan orang-orang yang pelit. Jika ketemu dengan kita, ngobrolnya selangit. Sepertinya dia ini punya duit yang begitu banyak. Yang orang seringkali berkata, duitnya tidak berseri lagi, saking banyaknya. Tetapi kita seringkali melihat ngomongnya gede, tetapi dengan sesama itu menjadi orang yang sangat pelit. Contoh, terkadang makan dengan teman-teman belum tentu bersedia. Dia yang bayar semuanya. Justru sahabat yang lainnya yang tidak sekaya dia, itu yang seringkali ambil inisiatif bayar semua makan-makan kita. Sehingga kita kadang berpikir, antara yang diucapkan dan apa yang diperbuat kok tidak cocok. Sehingga kita memberikan cap kepada sahabat yang satu ini, dia adalah orang yang pelit. Saudara, jika Anda ingin sukses untuk tidak ketemu dengan orang yang pelit, jadilah orang yang tidak pelit. Jadilah orang yang boros, yang suka dengan ringan. Anda bayar harganya, Anda pikul salibnya, supaya dengan demikian nama Tuhan engkau muliakan. Karena jelas Yesus Kristus, Tuhan berkata, jika engkau ingin menjadi muridku, sangkal dirimu, pikul salib, dan ikutlah aku. Saudara, salah satunya mentraktir teman makan dengan berani mengeluarkan duit adalah pikul salib, berani bayar harga. Jangan anak Tuhan sukanya dibayarin orang lain, supaya Tuhan dimuliakan lewat apa yang Anda lakukan. Sebab lewat apa yang kau berbuat menunjukkan sebuah kesaksian. Tuhan memberkati engkau dengan berkecukupan. Saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan ini luar biasa. Matius 7:12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Saudara, jika Anda ingin punya banyak sahabat, tentulah Anda harus belajar dari seseorang. Kenapa orang itu demikian banyak dia punya sahabat? Dan Anda harus meneladani apa yang dilakukan orang tersebut. Sehingga dengan demikian Anda pun akan punya banyak sahabat. Di dalam Alkitab ada seorang pribadi yang menarik, yaitu Yusuf. Yusuf diproses oleh Tuhan dari orang yang sombong sekali. Karena apa? Dia merasa dimanjakan oleh Yakub papahnya, dengan jubahnya yang indah seperti pangeran, pialanya yang indah seperti pangeran, sehingga terkadang Yakub dengan segala tingkah lakunya telah berlaku kelewatan terhadap 10 saudaranya yang tidak seibu. Saudara,
Tetapi ketika dia diproses oleh Tuhan, harus meninggalkan zona nyamannya, dijual ke Mesir, Yakub berubah, Yusuf berubah. Dia jauh dari bapaknya Yakub, dia jauh dari adiknya Benyamin, dia jauh dari kemewahan fasilitas yang diberikan oleh Yakub sebagai papanya. Maka Yusuf ini berubah menjadi orang yang punya kepribadian menarik. Di samping rendah hati, dia juga adalah seorang yang rajin bekerja. Dan dia juga menunjukkan kesetiaannya, ketaatannya kepada Tuhannya. Sehingga Tuhan berkenan menyertai Yusuf. Dan apapun yang dilakukan Yusuf oleh Tuhan dibuat berhasil. Dan lewat Yusuf, ada begitu banyak orang yang mendekati Yusuf dan mereka ingin menjadi sahabat karib daripada Yusuf. Kepala penjara mengasihi Yusuf. Juru minuman mengasihi Yusuf. Firaun mengasihi Yusuf dan mengangkat menjadi orang nomor 2. Lewat hidup Yusuf, ketika dia dengan hikmat Tuhan mengumpulkan hasil panen yang 7 tahun, karena akan 7 tahun kemudian masa kekeringan. Lewat hidup Yusuf, Yusuf menjadi berkat begitu banyak orang. Rakyat Mesir, rakyat di sekeliling Mesir, keluarga daripada Yakub, keluarganya Yusuf sendiri diselamatkan oleh karena Yusuf. Saudara, kunci hidup sukses adalah tenggang rasa. Kunci hidup sukses adalah hidup penuh dengan kerendahan hati. Seperti yang Kristus tunjukkan kepada saudara dan saya. Di samping rendah hati, ada tenggang rasa. Kalau orang tidak punya kerendahan hati, sulit Anda bisa bertenggang rasa. Orang yang bisa bertenggang rasa, pastilah dia adalah orang yang punya sifat rendah hati. Tuhan Yesus memberkati Anda bersama keluarga, demikian memberkati keluarga saya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita kembali berdoa kepada Tuhan. Oleh karena kasih karunia Tuhan, Dia telah memberkati kita lewat firman-Nya. Tuhan, kami bersyukur di pagi yang indah, Tuhan sudah memberkati kami ketika kami datang beribadah kepada Engkau bersama dengan semua keluarga kami. Kami faham Tuhan dengan firman yang Engkau sudah sampaikan. Namun kami mohon belas kasihan, biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan kami menjadi pelaku daripada firman-Mu. Karena tanpa pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami tidak bisa berbuat apapun dan takkan bisa berbuah apa-apa. Oleh karena itu, tolonglah kami Tuhan, jangan pernah Engkau tinggalkan kami, tetapi tetaplah Engkau ada untuk menyertai kami. Kami rasakan pula Tuhan dengan penuh kesadaran bahwa berkat-berkat yang sedang kami nikmati bersama dengan semua keluarga kami, yang semuanya berasal daripada-Mu, adalah berkat-berkat yang terbaik di dalam kehidupan kami. Sehingga lewat kasih sayang-Mu itu telah membawa seluruh keluarga kami pada satu kesimpulan bahwa Engkaulah Tuhan Sang Pencipta kami. Engkau juga Tuhan Sang Juru Selamat dan penebus dosa-dosa keluarga kami, yang dengan segala kasih karunia-Mu Engkau setia memeliharakan keluarga kami hari lepas hari. Engkau juga Tuhan Sang Penyembuh keluarga kami tatkala kami sakit, yang sudah berkenan memulihkan kekuatan kesehatan kami ketika kami lemah. Tuhan, Engkau juga selalu hadir menjadi Allah yang menolong keluarga kami ketika kami harus menghadapi persoalan hidup yang menekan. Dan Engkau juga adalah Bapa yang berkenan
hadir sebagai pembela keluarga kami, pelindung keluarga kami, yang sudah melepaskan keluarga kami dari semua yang jahat. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah perhimpunan kami, mendengar setiap doa kami, dan sudah mengabulkan seluruh doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin.